Dok, sehat. Halo. Halo, sehat. Pagi, Dok. Dok, hari ini persiapannya gimana untuk saksi, Dok? Untuk saksi hari ini dua lagi ya, Dok? Ya. Dok, gimana kabarnya, Dok? Ya, Dok, hari Sehat, ini luar biasa. Pak, lengkap ya? Siap. Wah. ya, dokter, hari ini agenda dua saksi lagi dari pihak JPU. Dari dokter sendiri seperti apa untuk hari ini sendiri, Dok? Saya sudah siap sih, seperti saya sampaikan kemarin. Saya siap buka-bukaan. Kemarin kan kalian sudah bisa lihat sendiri ya. Saya sudah buka-bukaan bagaimana. Kalian bisa saksikan diri sendiri semuanya. Biarkan hakim dan kalian sendiri yang menilai. Saya nggak mau menilai diri saya sendiri sih. Kemarin juga saksikan ibarat kata kesaksian mereka agak melenceng ya, Dok, ya, dari kenyataan, artinya mereka tidak membeli dari dokter langsung segala macam. Gimana, Dok, untuk Itu fakta-fakta yang sebenarnya masih yang tidak diketahui masyarakat ya sebenarnya ya. Kan sebenarnya ini kan pihak sebelah kan selalu membuat opini-opini negatif ya, makanya saya nggak mau balas opini-opini negatif tersebut. Mari kita buka-bukaan di sini. Ini menurut saya tempat yang tepat sih untuk kita buka-bukaan. Sini kalian bisa lihat sendiri, nggak ada yang bisa bohong di sini kan. Kalau bohong itu kena pasal 373 ya, bisa 7 tahun penjara ya. Berarti dari sini kan bisa kita lihat terang benderang, jelas banget bahwa belinya ternyata bukan di tempat saya. Artinya hari ini juga siap buka-bukaan juga dengan dua saksi yang Saya sangat siap untuk buka-bukaan. Asal jangan bawa yang aneh-aneh aja ya kemarin. Apa aja yang mau dibuka, Dok? Mungkin kasih sedikit dulunya, dong. Tergantung saksi hari ini sih. Tapi saya siap buka-bukaan semuanya sih. Bahwa saya ngelihat ini kekejaman persaingan bisnis yang di Indonesia ya. Apalagi ini menurut saya sangat kejam ya, karena dilakukan oleh sejawat sendiri ya. Dimana kan kita punya sebagai seorang dokter itu ada sumpah sejawat, dimana memperlakukan seorang sejawat itu sebagai seperti saudara kandung ya. Tapi ini saya ngelihat persaingan bisnisnya sudah saudara kandung pun disikat sudah. Saya ngelihatnya seperti itu ya. berarti memang dokter menilai ini memang pure persaingan bisnis. Siapapun dengan mata terbuka menonton persidangan ini pasti bisa melihat sih bahwa ini persaingan bisnis. Nanti kan saya lihat kalian boleh nonton persidangan ini sampai akhir. Saya harap Dokter Samira mau datang. Ini yang ditunggu-tunggu oleh saya, pengacara saya juga tunggu, bahkan pengacara saya bilang kecewa sih Dokter Samira gak datang sih. Saya harap Dokter Samira mau datang sih di persidangan ini. Jangan kabur terus, karena kan di Densu waktu itu janjian datang, kabur. Ketemu di mana, kabur. Tapi kalau ngomong di kameranya teriak-teriak terus ya. Mudah-mudahan kalau di persidangan dipanggil mau datang sih, nggak kabur-kaburan terus. Ini saya nggak tahu juga. Kemarin nggak datang, hari ini nggak datang. Padahal sebelumnya datang. Sebelumnya datang, giliran saksi nggak datang. Nanti Kamis nanti nggak datang lagi. Karena ngata-ngatain saya ayam, kalau ngata-ngatain orang dari kamera itu ayam sayur ya. Sama kayak Densu kemarin juga kan janjian, kalau kalian ingat, saya ingetin aja 2024 kan janjian, ayo kita live di TV. Waktu Pak Densu saya datang sendirian. Selalu seperti itu. Dokter menilainya ada apa sih? Artinya Dokter Samira yang kemarin kan memang sering hadir, namun di agenda saksi ini malah tidak hadir. Mungkin dokter menilainya seperti apa, Dok? Gentle aja. Saya di sini dengan pengacara saya mencari kebenaran untuk diri saya. Saya mencari kebenaran untuk diri saya. Kalau memang saya salah, saya siap menerima hukuman. Tapi kalau saya benar, kembalikan semua nama baik saya, kembalikan semua martabat saya, dan hukum saya siap akan menyerang balik orang-orang yang merusak reputasi saya. Dok, apakah merasa didiskriminasi dan dijolimi, Dok, mungkin, Dok? Saya nggak bisa ngomong itu ya. Sampai di saat ini, saya siap membuka semuanya, saya gentle, saya datang, ya harus saya hadapi, saya duduk di sana, saya siap buka-bukaan semuanya, nggak jadi masalah. Datang, hadapin saya di sini. Padahal dokter menunggu ya kehadiran mungkin saksi dari Dokter Samira sendiri, namun pada akhir kenyataannya tidak ada. Saya kecewa dia nggak datang kemarin. Saya benar-benar kecewa. Hari ini juga nggak ada. Kalau Kamis ini dia nggak ada, saya kecewa sekali sih. berarti untuk kehadiran dia, Dok, ya?
sangat ya. Apa yang mau disampaikan mungkin dok kalau misalnya ketemu dok? Sebelum sidang dia datang terus, tapi giliran dipanggil saksi dia nggak datang. Alasannya apa dok? Tanya dia. Selalu kayak gitu. Waktu di Densu dulu juga kayak gitu. Ngajakin live, ngajakin apa, tapi giliran ketemu langsung nggak mau, nggak hadir. Padahal ini waktunya ya dok ya, waktunya Ya mungkin juga berhadapan. kan takut dikonfrontasikan karena kan takut kebohongannya dibuka semua kan. Kan nggak ada yang tahu kan sebelumnya kan bahwa dia tidak beli di platform resmi kan. Nggak ada kan, nggak pernah terbuka kan semuanya kan. Dari dia lapor, keluar selama ini sering nama saya jelek, nggak ada yang tahu bahwa dia beli tidak di platform resmi. Oke, dokter pemain juga ada perbedaan di BAP dan kesaksian sendiri. Dokter, Banyak. ya. Banyak banget. Saya banyak ngerasa aneh ya. Apalagi yang di persidangan berapa kemarin ya? Persidangan yang keempat ya, itu keberapa sih? Ini pengen saya klarifikasi tapi nggak penting sih sebenarnya. Apa dok? Apa misalnya Coba dok, nggak apa-apa dok. Saya kasihan istri saya sih sebenarnya, saya klarifikasi ya. Aku kasihan istri saya sih sebenarnya. Saya pengen klarifikasi ya, yang kemarin cewek itu bukan simpanan saya, itu bukan selingkuhan saya. Please ya, itu bukan selingkuhan saya. Itu mantan gebetan saya pada waktu SMA, bahkan belum jadi pacar. Itu mantan gebetan saya pada waktu masih kuliah. yang saksi yang kemarin kan yang cewek? Yang cewek yang kemarin, yang dibawa yang kemarin itu. Iya, ya, sebelum saksi ya dok. Itu bahkan belum jadi pacar saya, baru saya mau gebet, batal 20 tahun yang lalu. Ini saya klarifikasi, itu bukan selingkuhan saya, bukan pacar saya, bukan siapa-siapa saya, bahkan bukan mantan saya. Saya tuh takut orang lihat, waduh. Tapi menurut dokter apa kehadiran Vera ini seperti apa sih dok? Apa yang Kalian sendiri aja yang nilai. Ini bahkan itu mantan gebetan saya pada waktu kuliah, bahkan belum pernah jadi pacar saya. Pokoknya beberapa minggu lalu sempat komunikasi kata dok. Siapa yang menyatakan itu siapa dok? Jadi gini, saya kan pada waktu kuliah itu kan miskin, nggak ada satupun yang mau dengan saya, nggak ada cewek yang mau pacaran dengan saya nembak cewek banyak, nggak ada yang mau sama saya. Pada waktu itu saya deketin seseorang, ya ibu itulah ya kita bilangnya, saya nggak usah sebut nama lah ya, ibu itu saya deketin, saya ajak jalan pada waktu itu. Tapi 20 tahun yang lalu saya gebet waktu itu dia. Saya kenalan pada waktu itu, saya ajak jalan. Saya ajak jalan pertama, saya bisa ngerasa. Ajak jalan keduanya dia nggak mau. Tapi kan kita kan punya feel ya. Dan kita kan punya persepsi, oh dia nggak mau karena saya miskin nih. Jadi saya pindah ke cewek lain ya, yang mau aja kan. Saya pindah ke cewek lain. Udah sampai di situ aja ini. Itu aja mau diributin. Astagfirullah dalam hati saya. Saya itu terkagum-kagum, bukan terkaget-kaget sih. Begitu datang ibu itu, apa sih? Kalau saya itu mikir, apakah pernah saya tidurin, apa pernah saya hamilin, apa pernah saya... Ini saya senggol aja enggak. Dok, emangnya Sorry. Ini untuk mengklarifikasi ya, karena kasihan sih, saya ngelihatnya kasihan anak istri saya sih jadinya sih. Yang pernyataan cewek itu adalah itu siapa dokter dapat dari info dari mana? Yang mana nih? Yang menyatakan kalau perempuan itu Simpanan dokter. Enggak, di media jadi terframing seolah-olah itu tuh selingkuhan saya, jadi di framing seolah-olah oleh media kayak gitu punya kan. Makanya saya pengen luruskan itu aja sih. dok, tapi yang nyebarin itu Saya pacaran aja nggak pernah dengan dia. Itu 20 tahun yang lalu, bayangin. Ini benar-benar apa sih kalau mau produk, ayo kita duduk sini. Jangan mobil iya, rumah tangga iya, gebetan iya, karyawan iya, semua ini mau ngomongin produk, saintifik atau mau bunuh karakter. dok, berarti ini jatuhnya sudah ke pribadi ya dok ya? Makanya saya bilang, ini kita ngomongin apa ini? Membela masyarakat atau membunuh seseorang? Dok, tapi apakah dengan tidak pernah hadirnya Dokter Samira di persidangan ini, menurut dokter dia takut menghadapi Dokter Richard di persidangan apa gimana? Nah, kita tunggu. Saya masih menantikan dia untuk datang kok. Kabarnya dia lagi umroh loh. Umroh dan perjalanan. Kok disesuaikan semua sih? Giliran pada waktunya dia harus hadir, selalu disesuaikan untuk tidak hadir. Dok, balik lagi yang nyebarin isu itu pertama kali siapa dok?
Kalian masih ingat nggak pertama kali? Waktu ini saya bongkar ya, saya bongkar ceritanya benar-benar. Pada waktu dulu pertama kali saya ditantangin dia untuk live ketemu langsung. Itu tahun 2024. Ayo live langsung ketemu. Nggak apa-apa sekalian cerita. Ayo kita live ketemu langsung katanya. Kita live yuk ketemu langsung ya. Live di TV. Aku nggak mau nih kalau ketemu biasa aja. Live langsung berdua. Aku komunikasi dengan Bang Densu waktu itu. Oke kata Bang Densu kayak gini. Orang kayak gini punya nggak bisa. Kamu harus hadepin. Oke Bang. Tanggal segini. Oh aku nggak bisa tanggal segini katanya. Aku maunya tanggal segini. Kata Bang Densu ngalah aja dia cewek. Oke, aku ikutin tanggalmu. Kita ikutin tanggal dia. Ketemu Bang Densu nggak datang. Selalu seperti itu. Berarti itu. Mudah-mudahan kali ini beliau datang. Oke. Sip. Oke. Atau bagaimana? Turun 3 kilo gimana dok? Turun berapa Ya, kilo? kebetulan saya kan awalnya memang juga sakit-sakitan ya. Jadi ini juga saya lagi mempertahankan kesehatan saya. Tapi mau nggak mau saya harus siap sih untuk Udah. supaya saya bisa mengembalikan semuanya ke posisi semula. Saya harus kuat, saya harus siap. Berapa kilo dok? Turun 3 kilo saya. Katanya kelihatan banget ya dari pakaian saya. Mengembalikan stamina seperti apa? Maksudnya dokter ada yang dirasakan sakit apa? Saya butuh masakan istri sih. Obat ya dok. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih. Semangat dokter.